sekalian, kami sangat bahagia sekali hari ini atas kebersamaan kita di acara Dialog Kebangsaan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dan di antara kita, alhamdulillah telah hadir dua narasumber yang akan memberikan pemaparan. Yang pertama, beliau adalah Bapak Dr. Andes Derajat Setiawan MM. Beliau adalah Direktur BI KWK Ditjen Polhum Kementerian Dalam Negeri. Selamat datang Pak Derajat. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Bagaimana Pak? Sehat? Sehat. Mantap. Beliau ini S2 Magister Manajemen, S1-nya Geografi di Universitas Gajah Mada ya Pak ya? Iya. Beliau juga di pekerjaannya Direktur Pencatatan Sipil, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas apa nih Pak? Daerah. Kapasitas daerah, Direktur Pendapatan Penduduk, Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Harus tepuk tangan dulu ini. Berarti narasumber yang kita hadirkan tepat di acara ini. Baik, alhamdulillah juga di antara kita sudah hadir narasumber yang nanti akan memberikan pemaparan. Beliau adalah Ya. Beliau adalah Bapak Insinyur Hairul Hidayat MM, Ketua Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur. Wah, Bapak juga nih riwayatnya luar biasa nih Pak. Ketua Dewan Kota Jakarta Timur, Ketua Forum Dewan Kota DKI Jakarta, Direktur Eksekutif Klinik Pancasila, Ketua KLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Asosiasi Pedagang Kaki Lima DKI Jakarta. Iya, siap. Wah. Pas, mantap. Wah. Baik, kita sudah tidak sabar semua ya, karena hari ini bahasan kita luar biasa, Pancasila. Kalau sudah berbicara Pancasila, ini aliran darah merah putih ini langsung mengalir Pak. Iya. Dari ubun-ubun sampai telapak kita. Hari ini kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, Pak Derajat Setiawan, kami akan memberikan kesempatan pertama kepada Bapak untuk memberikan pemaparan dengan tema penguatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah arus globalisasi. Kami persilakan. Ya. Terima kasih Pak Dery, Bapak sekalian, peserta dialog kebangsaan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang pertama, tentu saja kami atas nama pimpinan Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya dialog kebangsaan yang merupakan rangkaian acara dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun 2021 ini. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat penting sekali dan ini merupakan kegiatan yang perlu diberikan penghargaan setinggi-tingginya karena terjadi atau terlaksana antara kolaborasi antara pemerintah daerah juga komponen masyarakat, dan ini sangat luar biasa sekali dan ini merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, karena dari berbagai daerah semuanya berkumpul menjadi satu, bineka, walaupun berbeda-beda tapi tetap bersatu dalam kebinekaan Tunggal Ika kita ini. Jadi sesuai dengan tema yang disampaikan pada kami, tentu saja kami akan menyampaikan bagaimana di tengah-tengah arus globalisasi ini penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk selalu diinternalisasikan, diinstitusionalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan tentu saja Bapak sekalian, persatuan, kesatuan dan keutuhan NKRI ini harus tetap kita jaga, dan salah satu caranya untuk kita jaga persatuan, kesatuan dan keutuhannya ini adalah dengan pembumian nilai-nilai Pancasila kita ini. Bapak sekalian, Indonesia saat ini berada pada posisi era globalisasi. Era globalisasi itu seperti apa Bapak sekalian? Jadi globalisasi adalah suatu proses yang mendunia berupa informasi, pemikiran, gaya hidup dan teknologi. Dan ciri-ciri globalisasi ini Bapak sekalian itu ada 4 Bapak sekalian menurut kami. Yang pertama adalah adanya perubahan, kemajuan dan perkembangan teknologi di segala aspek.
Jadi Bapak sekalian, saat ini kita mengetahui bahwa dengan internet saja Bapak sekalian, kita ini sudah tidak ada sekat. Di dunia ini tidak ada sekat lagi. Jadi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu tidak ada sekat sama sekali. Karena ada apa? Karena adanya kemajuan teknologi dan informasi tadi. Kemudian Bapak sekalian, ekonomi negara yang satu ini sudah sangat tergantung dengan kemajuan negara yang lain. Jadi pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Jadi Bapak sekalian, kemajuan suatu negara juga sangat ditandai juga dengan ketergantungan dengan negara lain. Juga adanya aktivitas dan interaksi pertukaran budaya. Jadi dengan tidak adanya sekat antara negara satu dengan negara yang lain, budaya yang dari negara lain itu dapat langsung masuk ke negara lain dan kemudian akan mewarnai budaya di suatu negara, termasuk budaya-budaya luar yang masuk ke dalam budaya kita ini. Dan globalisasi ini Bapak sekalian, pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada berdampak dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi ini Bapak sekalian antara lain adalah adanya kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transformasi, informasi yang memudahkan kehidupan. Jadi kehidupan kita ini akan menjadi sangat mudah sekali Bapak sekalian dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, juga komunikasi dan transportasi, yang ini saja akan mempermudah ritme kehidupan kita ini. Juga kemudian untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Dengan kemajuan teknologi ini Bapak sekalian, maka segala informasi ini kita dapat dengan mudah dengan membrowsing Google misalnya. Banyak sekali informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, dan ini adalah salah satu dampak dari globalisasi ini. Juga kehidupan sosial ekonomi yang meningkat Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, dengan kemudahan teknologi dan informasi Bapak sekalian, maka kemudian dalam bertransaksi secara ekonomi ini juga sangat diuntungkan dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini. Tetapi Bapak sekalian, dampak negatifnya dari arus globalisasi yang melanda semua negara termasuk negara kita. Yang pertama, untuk negara kita Bapak sekalian, dampak negatif dari globalisasi ini adalah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Mengapa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Bapak sekalian? Karena pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional akan dihadapkan dengan munculnya ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila kita ini. Jadi kita tahu Bapak sekalian, paham radikalisme yang kemudian mengarah kepada intoleransi, ekstremisme dan sebagainya. Ini adalah paham-paham ideologi lain yang kemudian bertentangan dengan ideologi Pancasila ini. Kemudian Bapak sekalian, globalisasi juga mengancam eksistensi jati diri dan karakter bangsa yang terlihat dari masyarakat kehilangan jati diri, saling berbagi dan menghargai, tetapi lebih mementingkan individualisme serta maraknya penggunaan kekerasan dan intoleransi. Jadi Bapak sekalian, ini adalah ancaman persatuan dan kesatuan bangsa yang diakibatkan oleh dampak negatif globalisasi ini. Dan yang keempat Bapak sekalian, dampak negatif kita adalah kemajuan teknologi dari keterbukaan informasi menyebabkan mudahnya penyebaran hoaks yang berbau sara yang merusak karakter bangsa. Jadi Bapak sekalian, kalau kita mengikuti di media sosial yang kita miliki masing-masing, banyak sekali berseliweran informasi-informasi yang tentu saja apabila kita tidak cek, tidak kita share dengan baik, dengan bijak, banyak sekali informasi-informasi yang kemudian berbau sara, dan ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Nah, Bapak sekalian, kadang muncul pertanyaan, bagaimana arus globalisasi ini dapat lebih mengakibatkan dampak negatif? Karena Bapak sekalian, karena pertama adalah kurangnya pemahaman dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila. Jadi Bapak sekalian, apabila kemudian kita dapat mengaplikasikan dan memanen nilai-nilai Pancasila dengan baik, maka dampak negatif dari arus globalisasi tadi tentu saja dapat kita reduksi. Terus yang ketiga adalah karena bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi mungkin generasi muda, generasi milenial ini sudah sangat sudah sangat dalam nilai-nilai etikanya sudah tidak begitu menjunjung tinggi nilai-nilai etika kita ini. Kemudian yang keempat adalah memudahnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Jadi dengan masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya-budaya lokal kita Bapak sekalian, ini tentu saja juga akan menjadikan pudarnya nilai-nilai budaya bangsa kita ini.
Dan kemudian Bapak sekalian yang terakhir adalah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa. Dan ini saja merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan sekali. Jangan sampai negara kita itu terpecah belah seperti negara-negara yang ada di bekas Yugoslavia misalnya, terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil. Juga Bapak sekalian, dan saja ini akan melemahkan kemandirian kita ini. Nah, Bapak sekalian, maka seperti yang saya sampaikan tadi, satu-satunya jalan adalah kita harus selalu menginternalisasikan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Karena kita yakin dan percaya Bapak sekalian bahwa Pancasila sebagai sumber segala nilai Bapak sekalian itu akan nilai Pancasila itu terkandung di dalam Pancasila dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Jadi nilai Pancasila sila yang pertama adalah mengandung nilai-nilai yang religiusitas. Terus yang kedua adalah humanitas, kemanusiaan. Kemudian nasionalis itu untuk nilai-nilai persatuan, dan permusyawaratan untuk nilai-nilai yang keempat, dan sosialitas atau keadilan dan kesejahteraan adalah untuk sila yang kelima. Jadi terakhir Bapak sekalian, maka pembumian nilai-nilai Pancasila harus dilakukan atau dengan cara konsep yang up to date, yaitu bisa diterima oleh masyarakat di semua level umur, dan pelaksanaan pembumian nilai-nilai Pancasila harus memegang 3K, yaitu yang pertama konsisten. Jadi pembumian nilai-nilai Pancasila harus berlangsung secara terus-menerus. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka pembumian nilai-nilai Pancasila janganlah kemudian hanya kegiatan yang sifatnya insidental saja, tapi harus kita secara reguler, secara terus-menerus harus kita laksanakan. Jadi yang pertama adalah konsisten. Terus yang kedua adalah secara konseptual. Jadi harus didasari oleh konsep yang baik. Jadi program-program kegiatan dalam regi pembumian nilai-nilai Pancasila itu harus mempunyai konsep yang baik dan kemudian terstruktur dan kemudian sistematis. Inilah Bapak sekalian. Terus yang ketiga adalah komitmen. Jadi harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jadi Bapak sekalian, pembumian nilai-nilai Pancasila tentu saja kita harapkan akan menjadi suatu kegiatan yang kemudian akan melahirkan suatu kesepakatan anak bangsa dan kesediaan berkorban untuk para pendahulu kita. NKRI itu besar dan majemuk Bapak sekalian, maka bangsa kita harus semakin rukun dan bersatu karena kita memiliki jati diri bangsa yang khas. Kita juga mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. Kita tidak pernah mengenal kata menyerah, apakah itu melawan penjajahan, melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan, serta menghadapi berbagai bencana alam dan tantangan-tantangan. Terus yang kedua Bapak sekalian, bahwa kita dapat berdiri tegak karena kita mampu bersatu sebagai sebuah bangsa. Kita tetap berdiri tegak di dalam 4 konstitusi dasar dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dengan demikian Bapak sekalian, karakter kebangsaan yang baik dan wawasan kebangsaan yang mantap menjadi kunci bagi kita untuk selalu mampu beradaptasi di tengah arus perubahan sejarah. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan untuk kemudian dapat menjelaskan bagaimana penguatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah arus globalisasi kita ini. Demikian Bapak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepat kan narasumber kita hari ini, Pak Derajat Setiawan. Jadi pas banget beliau ini, Pak, sebagai Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Begitu tegas, lugas, tangkas, komunikatif. Paham semuanya, saudara-saudara sekalian? Mantap. Jadi ingat, dalam pembumian Pancasila ya, untuk kita maknai, kita amalkan itu tadi ada 3K tadi itu. Ya. Harus konsisten, 2 konseptual, dan yang ketiga apa? Komitmen. Betul Pak? Betul. Wah, tepuk tangan buat saya dong. Baik, kita akan break dulu. Baik ya, untuk nanti kita akan lanjut ke pemaparan yang kedua. Tahan dulu, kita akan break sejenak. Baik hadirin sekalian, jangan kemana-mana, tetap bersama kita ya, oke?